Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Mas Bahrudin Taufik ya. Semoga Allah melimpahkan kemudian keberkahan dalam membaca Al-Qur'an dan Allah kemudian menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa dekat dan kemudian senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Amin. Alhamdulillah, kita langsung lanjut pada sesi berikutnya, yakni penyampaian materi. Sebelumnya saya ingin mengecek dulu ya, Ustadz Abdullah, Ustadz Zaid Hadromi, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Ustadz Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga antum semuanya dalam keadaan baik. Amin. Insyaallah Ustadz. Alhamdulillah hari ini kita bersama Ustadz kita. Insyaallah akan menyampaikan sebuah materi ya, sebuah kajian yang insyaallah sangat menjadi pencerah bagi kita, mencerahkan bagi kita ya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan di dalam kajian ini insyaallah. Tafadhal Ustaz Zaid bisa menyampaikan. Langsung mulai ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ikhwatal iman a'azakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai hari ini Allah Ta'ala masih mempertemukan kita dengan waktu dan momentum kajian semacam ini, meskipun mungkin tidak bertatap muka langsung, tetapi melalui media yang mudah-mudahan Allah tuliskan itu sebagai bentuk amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah, teman-teman semuanya dari apa ini namanya? BDM ya. BDM. Nah, BDM Al-Hikmah yang tetap semangat mengkaji dan mau mengaji di tengah mungkin kondisi yang tidak normal dalam pengertian kalau biasanya orang hadir langsung, maka ini hanya melalui virtual semacam ini.
Tapi mudah-mudahan dengan niat tulus kita semuanya, mudah-mudahan Allah tuliskan ini sebagai bentuk amal soleh dan Allah jadikan ini sebagai bekal kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahmakumullah, seperti yang sudah disampaikan melalui publikasi yang ada, insya Allah pada kesempatan ini kami ingin sampaikan tema yang sederhana, tema yang kelihatannya sudah umum dibahas, namun perlu diulang-ulang. Sebab permasalahannya adalah kita sedang menghadapi situasi kondisi yang sangat kompleks dan itu dihadapi oleh semua segmentasi umur. Mulai dari segmentasi anak-anak, segmentasi remaja, segmentasi orang dewasa, atau bahkan mungkin manula. Masing-masing menghadapi problemnya sendiri-sendiri. Dan ini saya awali pembahasan ini tentang bagaimana kita hidup di dunia ini selalu menghadapi yang namanya problem. Pasti. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, manusia ini diciptakan dalam fi kabad, dalam keadaan susah payah. Susah payah kita tinggal di dunia, susah payah menjalani kehidupan di dunia, dan susah payah kita mengisi hari-hari kita. Itu sudah tabiat dunia. Maka jangan pernah berpikir kalau kemudian urusan akan segera selesai, tidak. Tetapi memang problem selalu ada. Problem itu selalu ada. Permasalahan hidup itu selalu ada. Lebih khusus lagi yaitu permasalahan terkait dengan sikap mental atau sikap spiritual. Nanti kita akan uraikan lebih panjang lebar. Namun saya ingin sampaikan dulu tentang judul ini, yaitu judul Islam dan Permasalahan Mental Para Pemuda. Ini problem yang sedang dihadapi oleh banyak orang. Khususnya teman-teman muda yang saya sebut muda ini di bawah 40 tahun ya. Di atas usia balik dan kemudian antara usia itulah. Yang mana masih di bawah 40 tahun, maka itu masih kategori muda meskipun ada definisi lain. Tapi kita tidak ingin diskusi pemuda itu umurnya berapa. Karena esensinya tidak ada dan mungkin bukan itu poin pembahasan kita di sore ini. Namun yang menjadi titik berat adalah apa? Islam dan permasalahan mental pemuda. Atau kalau kemudian kita ingin membahas itu lebih mengkerucut lagi, menyederhanakan judulnya, maka kita ingin mencoba mengulik sedikit problem yang sedang dihadapi oleh remaja-remaja, khususnya pemuda-pemuda Muslim, karena kita ingin bingkai solusinya nanti dalam kerangka keislaman, maka kita coba kerucutkan pembahasannya. Kita coba akan kerucutkan pembahasannya. Namun ada pertanyaan dulu, yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Sebetulnya bangga nggak sih sebagai pemuda Islam itu? Ya, bangga apa tidak ini? Bukan lip service ya, bukan cuma sebatas basa-basi ya. Bangga beneran atau bangga-banggaan? Baik. Jadi memang kadang-kadang orang menyebutkan itu sebagai bentuk hal yang apa ya? Mau menyebut bangga aja malu. Padahal mereka, orang-orang yang di luar Islam itu, mereka menyebut agama mereka dengan bangga. Mereka menggunakan simbol-simbol agama mereka dengan bangga. Iya, tidak? Dan itu menjadi hal yang perlu muhasabah lah kita sendiri. Kita internal kita juga harus banyak muhasabah. Saya ingin masuk temanya ini tentang hal ini, tentang kebanggaan kita. Karena inilah yang kemudian membuat kita punya sikap aware, sikap peduli juga, aware dan yang lain-lainnya. Yang mana menyangkut ketika kita merasa bangga, maka apapun yang berkaitan dengan Islam adalah hal menarik yang akan menjadi kita bahas, yang senang kita bahas. Kalau kita menyukai satu hobi tertentu, pasti orang itu akan menghabiskan waktunya untuk membicarakan itu. Seorang misalkan dia punya hobi otomotif, maka dia akan senang sekali mencari informasi tentang itu, update terkininya apa, kemudian juga ulasannya bagaimana, kemudian dia punya rencana apa terkait dengan hobi itu. Itulah bukti kalau orang itu serius mendalami itu. Nah, sama dengan hal ini, jemaah rahimakumullah, ikhwatul iman, a'azakumullah, di mana ketika seseorang, pertanyaan awal tadi yang saya sampaikan, bangga nggak sebagai seorang muslim? Kok suaranya feedback ya? Antum mute aja. Nah. Alas?
Ya, yang lain di-mute aja. Masih bocor suaranya itu. Insyaallah saya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi apa namanya? Remaja muslim ini ketika dia punya kebanggaan, pasti dia akan peduli dengan hal yang berkaitan dengan Islam. Apapun yang berkaitan dengan Islam, dia pasti akan bangga. Termasuk salah satunya adalah apa? Kesadaran bahwa sesungguhnya remaja itu menjadi sasaran orang-orang yang tidak menyukai agama ini. Orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan terhadap agama ini, maka dia punya rencana-rencana yang tidak baik. Rencana-rencana yang tidak baik. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim itu khususnya remaja itu memang ketika dia tidak ada rasa bangga, maka dia nggak akan peduli. Orang sedang terjadi apa, berita tentang Islam itu apa, kemudian juga yang dibicarakan umat itu apa, udah nggak peduli. Pokoknya yang penting dia happy aja, dia senang-senang aja. Dia apa namanya mengisi hidupnya hanya sebatas yang seperti itu. Ini remaja. Ketika kita punya perasaan bangga, pasti dia akan sadar bahwa ternyata banyak sekali yang tidak suka, banyak sekali yang kemudian ingin merusak. Kita tidak usah berbicara secara internal agama kita. Secara umum saja, kerusakan mentalitas remaja itu sangat kuat sekali. Apa namanya problem yang dihadapi problem mental yang dihadapi anak-anak muda itu luar biasa, sangat luar biasa. Maka dari itu, di saat ancaman demikian dahsyat, serangan dari musuh-musuh yang tidak menyukai pemuda yang istiqomah itu sangat luar biasa. Di saat yang sama, itu memang potret daripada anak mudanya ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu problemnya. Ada yang taat dan ada yang tidak taat. Ada yang taat istiqomah, ada yang tidak taat. Saya bisa share screen ini ya. Ya, panitia ya. Saya jadikan CS dulu saja. Saya ada slide yang mungkin bisa. Oke. Oke ya. Oke. Nah, ancamannya sangat banyak. Ancaman yang dihadapi oleh anak-anak muda itu sangat banyak. Ancamannya sangat banyak. Seperti yang sudah kita sampaikan, ada yang taat dan ada yang nggak taat. Itu problemnya. Yang taat istiqomah, mereka akan sadar bagaimana cara menghalangi panah-panah itu. Tapi yang tidak taat, maka problemnya bertambah. Yang istiqomah saja, yang istiqomah taat saja, itu masih akan mendapatkan komentar gitu kan. Apa biasanya komentarnya? Seperti yang Anda lihat itu. Yang taat biasa diketawain. Coba kalau Anda lihat, teman-teman Anda misalkan yang mencoba untuk menerapkan aturan-aturan Islam dalam pergaulannya misalnya, atau dalam pakaiannya, pasti akan ditertawakan. Wah, ini soalim gitu kan. Atau misalkan apalah dengan sebutan-sebutan apapun itu, ditertawakan. Dan itu sering terjadi, apalagi kalau seandainya anak muda sholat, waduh, salah tempat, anak muda tempatnya bukan di masjid. Nah, kadang ada ucapan-ucapan canda semacam itu, yang akhirnya apa? Itu berefek. Ketika orang tidak punya karakter yang kuat, dia akan mudah terbawa. Ketika dia tidak punya karakter yang kuat, dia akan mudah sekali untuk teropinikan. Ini, yang taat saja dapat tantangan, gitu kan? Ini menjadi poinnya. Nah, karena remaja lengah, karena tidak menyadari panah-panah musuh Islam, nah ini bagi mereka yang tidak taat, dia nggak sadar dengan panah-panah ini, nggak sadar. Apa efeknya? Nah, apa efeknya? Remaja jadi bulan-bulanan gitu. Ditambah lagi realita daripada kondisi remaja itu sangat luar biasa. Apa realitanya? Realitanya itu mendapatkan 2 panah besar. Yang ini sangat-sangat luar biasa merusak. Yang pertama syubhat, yang kedua adalah syahwat. Kita bahas satu-satu ya. Perkara-perkara syubhat. Syubhat itu apa? Yaitu kerancuan berpikir dalam memahami agama. Kerancuan pola pikirnya. Kerancuan dalam memahami agama ini. Sehingga dia kadang memiliki cara berpikir yang aneh. Cara berpikir yang di luar daripada kendali Islam. Di luar daripada aturan Islam. Dan ini sekarang lagi ngetren. Saya akan contohkan nanti. Yang saya bahas dulu adalah 3 hal. Syahwat dulu ya. Berkaitan dengan 3S dan 3F. Saya sering, mungkin teman-teman lain juga sering mendengar ini ya, 3S dan 3F. Apa 3S itu? Yaitu seks, sport, kemudian song, kemudian 3F itu fun, film, dan fashion.
Ini rumus untuk merusak generasi muda, baik itu di dalam Islam maupun di luar Islam, itu dibawa. Meskipun tidak banyak orang yang mengatakan, sebagian orang mungkin mengatakan nggak seperti itu keadaannya, tidak se ekstrim itu, tapi kenyataannya ini terjadi. Kenyataannya ini terjadi. Dan musuh Islam merancang ini bukan sekedar untuk bukan sekedar teori ini ya, yang kita sampaikan bukan cuma sekedar teori, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kita dirusak dari poin-poin ini, 3S dan 3F-nya. Dan mereka merancang ini bukan dengan rancangan yang sederhana, tapi rancangannya sangat-sangat rapi gitu kan, dan dipersiapkan betul gitu. Kenapa? Mereka paham betul ketika pemudanya sudah tidak berkutik dalam sebuah peradaban, maka merusak peradaban itu jadi lebih mudah. Menguasai peradaban itu jadi lebih mudah. Nah, itu konsep yang kemudian sudah dipahami oleh musuh-musuh Islam sejak zaman dulunya. Maka dibuat lemahlah para generasi mudanya, maka bisa kemudian merusak banyak hal. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah panas seks. Dan ini menyebar gitu kan. Kita masih ingat tahun 2000-an, saya tidak sempat mencantumkan data statistiknya ya. Sekitar tahun 2000-an kalau saya tidak salah, atau tahun 99 itu sempat dilakukan survei tentang para wanita, anak-anak muda yang mereka tidak memiliki kepribadian yang bagus sehingga dia bebas pergaulannya. Dia berpikir liberal, dia berpikir bebas gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Maka pergaulannya pun bebas dan itu merusak segala-galanya. Sehingga 90% mereka sudah tidak virgin lagi, tidak perawan lagi. Bayangkan coba 90% tidak atau lebih bahkan dari itu tidak perawan lagi. Problemnya apa? Ya karena ini. Mereka dicekoki dengan hal-hal yang seperti itu, maka yang terjadi apa? Ya yang terjadi mereka akan terbawa suasananya. Coba kita lihat, apapun itu selalu dikaitkan dengan yang namanya seksualitas. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan itu fakta. Faktanya di lapangan begitu. Saya sering berikan contoh. Kalau kita lihat, coba ya, ini contoh eksploitasi yang luar biasa yang orang kadang nggak sadar. Bahkan sebagian orang itu merasa bangga ketika dieksploitasi dengan cara begitu. Misalnya, kalau kita lihat ya, kalau antum lihat, kalau misalkan ada pameran, ada pameran mobil misalnya, atau iklan oli misalkan. Kenapa kemudian harus menampilkan figur perempuan misalnya? Oli itu hubungannya apa dengan perempuan? Maka sama sekali tidak ada. Tapi kenapa itu benar-benar? Karena itu membantu mereka gitu untuk merusak cara berpikirnya, untuk merusak, dan itu permainan gitu. Semuanya adalah permainan. Konsep ini bukan konsep yang sederhana, ini konsep yang sudah dipersiapkan. Memang untuk itu. Tidak mungkin kemudian ketika orang mengiklankan sesuatu tanpa menghadirkan sosok perempuan dengan penampilan yang terbatas pakaiannya. Yang terbatas pakaiannya. Maka ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti dari sisi tontonannya, channelnya dan lain sebagainya. Maka itu menjadi masalah baru lagi. Sehingga problem ini sangat luar biasa. Dan mereka masuk di sini. Karena ini adalah dengan rasa ingin tahu anak muda yang luar biasa, maka mereka kadang terjebak di sini. Kemudian yang kedua, panah song, konser besar-besaran. Saya cantumkan di sini. Ada yang tahu mungkin Super Junior itu. Tapi kalau anak ngaji kayaknya nggak tahu. Insya Allah nggak tahu. Di mana apa? Demikian luar biasanya. Konser luar biasa. Konser besar-besaran. Diikuti oleh anak muda. Dan rata-rata sebagian di antara mereka berjilbab mungkin yang perempuan. Karena saking fanatiknya. Betapa kemudian itu dipola luar biasa sampai kemudian orang itu demikian dahsyatnya gitu kan. Bayangkan coba. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya itu terjadi dengan anak-anak muda. Krisis identitas yang terjadi. Konsernya luar biasa. Kontesnya juga sama. Kontes-kontes kecantikan yang itu tidak bisa lepas daripada perkara musiknya. Kemudian video klip yang dibuat itu tidak bisa lepas dari unsur panah-panah syahwatnya. Kemudian juga sampai liriknya dibuat melalaikan dan akhirnya dia terbuai dengan itu semuanya, maka sungguh jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwatal iman, ini adalah panah yang luar biasa. Panah yang luar biasa. Dan orang tidak sadar akan hal ini. Diserang dari sisi ini. Dan itu mereka mendapatkan keuntungan besar di situ. Kemudian panah sport, ini juga. Kalau dulu sport, maka sekarang ada EA Sport, ya kan, ada e-sport gitu. Di mana orang olahraganya ya, main sepak bola sekarang yang gerak jarinya. Main sepak bola yang gerak adalah jarinya. Padahal esensi daripada olahraga adalah untuk apa? Merenggangkan daripada anggota
anggota badannya, anggota fisiknya, ototnya dan lain sebagainya. Sekarang yang sehat itu cuma jari. Jarinya saja yang sehat. Belum lagi nanti dalam permainan entah sepak bola atau yang lain-lainnya, kita bisa melihat begitu banyak sekali apa? Waktu terbuang sia-sia. Waktu terbuang sia-sia. Ada lagi yang rela untuk bangun malam hanya sebatas untuk nonton sepak bola. Bukan permasalahan sepak bola hukumnya tidak boleh ya. Saya tidak bahas secara fikihnya. Kalau fikihnya silakan nanti tanyakan kepada ustadz yang menguasai ilmu fikihnya ya, yang biasanya diundang di BDM Al-Hikmah. Silakan diskusikan dengan ustadz tersebut. Tapi poinnya adalah apa? Bagaimana cara kita menyia-nyiakan waktu itu yang akhirnya lalai segala-galanya. Betapa seringnya ada orang yang kemudian sibuk dengan nonton sepak bolanya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan sholat asarnya. Bahkan ketika kalau tidak dalam keadaan pandemi, ketika di stadion misalnya, ada yang rela berangkatnya sebelum zuhur untuk mendapatkan tempat yang bagus, pulangnya nanti maghrib. Subhanallah, sholatnya 2 hilang. Mau dijamak dengan apa? Dijamak dengan maghrib, nggak ada satupun ulama fikih mengatakan boleh zuhur dijamak dengan maghrib. Ini jamaah sekalian. Makanya ikhwatal iman azakumullah, ini luar biasa. Belum lagi nanti hal-hal yang tidak logis dari olahraga yang dilakukan. Seperti contohnya misalnya olahraga ekstrim yang itu membahayakan. Padahal Rasulullah menjelaskan dalam Islam, menjelaskan di dalam aturan agama ini tidak boleh kita menjerumuskan kepada sesuatu yang membahayakan. Nggak boleh. Ngebut saja nggak boleh. Apalagi kemudian sampai melakukan atraksi yang seperti Anda lihat ini. Sport. Belum lagi nanti masalah judinya di balik itu semuanya. Luar biasa. Kita dirusak dalam banyak hal. Kemudian fun, senang-senang. Ini juga terjadi. Pokoknya setiap pagi ke tempat-tempat klub malam, senang-senang, minum khamr dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Rusak sudah. Senang-senang. Dan ini ikhwatal iman azakumullah, inilah yang terjadi di masyarakat kita, teman-teman muda kita, banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini, hidupnya hanya untuk senang-senang. Jadi kuliahnya terbengkalai, kemudian juga kerja juga enggak. Ya pokoknya dipikir hidup itu sederhana gitu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kaidah umum di kalangan mereka. Udah foya-foya, mati tua kaya raya. Bagaimana mungkin orang bisa kaya dalam keadaan yang menyia-nyiakan waktu dan umurnya? Mustahil itu terjadi. Maka dari itu ikhwatal iman azakumullah, mari renungkan. Ini panah yang luar biasa. Dihadirkan begitu banyak kesenangan-kesenangan sampai akhirnya orang itu lupa. Sampai akhir orang itu hancur. Jadi 3S tadi. Yang pertama adalah song, kemudian yang kedua adalah sport, yang ketiga tadi apa ya, Ki? Masih ingat nggak? Sama seks. Nah, 3F yang berikutnya yaitu fun, senang-senang. Pokoknya disenang-senangkan gitu. Belum lagi nanti dengan narkobanya, sehingga orang punya fantasi luar biasa gitu kan. Minum khamr dengan segala hal yang diceritakan ternyata tidak seperti itu. Luar biasa. Kemudian setelah itu apa? Film juga sama. Sampai mereka menghabiskan waktu dengan film-film yang tidak ada esensinya sama sekali. Yang film ini tidak membawa kebaikan sama sekali. Filmnya justru malah bikin dia semakin jauh daripada Islam, membuat dia semakin galau, terutama drama-drama Korea yang mungkin sering ditonton. Coba apa hasilnya gitu kan? Menghabiskan waktu berjam-jam, terus Anda berharap kemudian akan mendapatkan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan. Mustahil itu terjadi. Karena itu rekayasa semuanya. Itu semuanya adalah permainan produser dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita habiskan waktu 2 jam, 3 jam untuk itu? Apalagi yang kemudian istiqomah menghadiri serialnya. Sampai tuntas dilihat. Dihabiskan waktunya. Padahal Allah akan hisab itu semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam kecuali dari kiamat nanti akan ditanya 4 hal. Salah satunya apa? An umrihi fima afna. Umurmu dihabiskan untuk apa? Habisnya umur itu bicara waktu. Waktunya habis untuk apa? Kalau cuma untuk yang begini, subhanallah, ikhwatal iman na'azakumullah. Mau jadi apa kita? Waktu kita habis, kemudian juga kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah juga sangat berat. Ingat, satu-satunya modal yang tidak bisa dikembalikan, satu-satunya hal yang nggak mungkin bisa dibalik lagi, itu adalah waktu. Nggak mungkin balik lagi. Kalau kita sudah sampai pada usia di atas 40 tahun, 50 tahun, kita nggak akan mengatakan, sungguh yang terjadi hanya penyesalan.
Kita akan mengatakan kepada diri kita, melihat anak muda atau teman-teman kita yang sejak pertama kali semester 1 sudah istiqomah, mereka hafalkan Quran, semester 1 1 juz, semester 2 1 juz, sampai semester 8 ternyata mereka sudah hafal 8 juz. Sedangkan kita tidak mendapatkan hafalan apa-apa sedikit pun. Pasti akan ada penyesalan. Dan itu penyesalan nggak mungkin dibalik lagi. Nggak mungkin kita katakan, saya ingin balik lagi semester 1, umur saya tolong dikurangi lagi. Nggak bisa. Karena itu semuanya sudah lewat. Sudah lewat. Saatnya adalah saat di mana kita mengejar ketertinggalan. Kalau memang itu sudah terlewat. Maka dari itu, panah ini adalah panah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu panah fashion. Fashion juga luar biasa. Anda bisa bayangkan, orang membeli fashion dengan sesuatu yang nggak logis harganya. Sama sekali tidak logis. Memang sengaja dibangun seperti itu. Dan dibawa itu sesuatu yang menarik. Luar biasa. Coba Anda lihat, bayangkan. Ya. Fashion. Nah, bayangkan coba. Baju dan celana seperti ini, itu harganya 349.000. 350.000. Bayangkan coba. Yang mana ini kalau kita berikan kepada orang-orang di kampung, Anda bayangkan, orang-orang di kampung akan mengatakan apa? Ya ampun, ini pakainya orang gila. Pakaian sobek-sobek ini pakaian orang gila. Tapi karena diopinikan ini bagus, dipakai oleh ikon fashion terkenal dunia, maka apa yang terjadi? Dianggap hebat. Kalau sudah pakai baju ini mirip kayak gitu. Subhanallah. Coba kita jujur saja lah, jujur saja. Orang pakai seperti ini, seperti orang gila apa tidak? Seperti orang gila, subhanallah. Kita dikasih akal ini supaya waras. Ikhwatal iman, azani Allah ya. Mari. Jangan tertipu dengan yang seperti ini. Ini permainan uang saja. Ini permainan uang semuanya. Ini permainan adalah permainan bagaimana memainkan fashion ini untuk kepentingan ekonomi mereka. Siapa yang untung? Mereka yang jual. Bayangkan coba, jual baju rusak. Jual baju rusak harganya 350.000. Bayangkan. Subhanallah. Dan subhanallah banyak yang beli. Dan mereka tertipu dan bangga pakai itu. Ketika pakaiannya harus lubang-lubang semacam itu. Bahkan yang sudah rapi dilubangi sendiri. Subhanallah. Mari, ini adalah kerusakan akal, kerusakan mental. Kalau judul tadi yang dipakai oleh panitia adalah kerusakan mental kebanyakan anak-anak muda. Dan mereka nggak sadar bahwa mereka sedang dirusak akalnya. Bayangkan, seandainya mereka menggunakan logika berpikir sedikit saja, mereka akan tahu sedang dipermainkan. Sedikit saja. Tapi karena sudah terbuai dengan yang namanya panah fashion, maka apa yang terjadi? Terbuai. Bukan cuma kalangan orang biasa, kalangan orang the have, orang yang memiliki harta juga sama. Bayangkan coba, tas yang seperti ini harganya $5.000. Anda tinggal kalikan, $5.000 dikalikan berapa sekarang dolarnya? Kalau 10.000, 15.000, tinggal dihitung saja berapa puluh juta itu. Subhanallah. 8, Anda lihat gantungan, 3.300. Gantung. Bayangkan coba. Orang Islam itu bukan berarti nggak boleh kaya, ikhwatal iman. Jangan berpikir salah. Sebagian orang berpikir kalau begitu kita nggak boleh beli mobil bagus. Bukan tidak boleh, tapi yang logis. Mobil bagus sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya, silahkan. Pasti akan memiliki price yang cukup luar biasa. Akan tetapi tidak kemudian melampaui batas. Tidak sampai pada perkara yang tidak wajar. Bayangkan coba, kalau cuma untuk sekedar gantungan tas, ya tempat strapnya tas saja harganya sampai $3.000. Sungguh hanya orang berakal yang kemudian akan mengatakan bahwa ini nggak logis. Nggak logis. Tapi karena diopinikan dengan merek terkenalnya, luar biasa, orang kagum dengannya, maka dia bangga sekali pakai. Subhanallah. Ini yang paling aneh justru malah paling laku. Banyak lagi fashion-fashion lain. Ada lagi yang cuma tulisannya, saya nggak mau sebut mereknya ya. Tulisannya saja, judulnya, kaos murah harganya sampai 50 juta. Kaos, subhanallah, 50 juta. Cuman karena ada sablon tulisan merek terkenal itu. La haula wala quwata illa billah. Inilah akal. Ketika orang sudah dimainkan akalnya dengan permainan-permainan semacam ini, permainan opini-opini semacam ini, maka apa yang terjadi? Kerusakan. Ini panah yang pertama, panah syahwat. Kemudian panah yang kedua adalah panah syubhat. Apa itu? Dirusak cara berpikir beragamanya. Dirusak. Pola pikir agamanya dirusak. Coba kita lihat. Yang pertama, opini yang dilontarkan apa? Islam itu agama mistis. Agama mistis. Orang berpikir setiap kali kemudian menampilkan semua hal yang berkaitan dengan Islam selalu dikaitkan dengan jin, ngusir setan. Iya apa tidak? Antum bisa lihat.
seluruh dokumenter movie yang ada sekarang, Anda bisa lihat bahwa ternyata apa? Selalu identik. Kalau sudah untuk di situ ada hadir sosok seorang ustadz misalnya atau seorang ulama, ketika tampil itu selalu dikaitkan untuk ngusir jin saja. Seolah-olah agama ini hanya sebatas untuk ngusir jin. Padahal Islam mengatur semua hal gitu kan. Sehingga orang berpikir, ketika orang kemudian berpakaian rapi sesuai dengan pakaiannya Rasulullah, menggunakan gamis, kemudian pasti akan dianggap, wah ini aliran apa ini? Pasti itu. Itu yang terjadi. Islam sebagai agama yang mistis. Kemudian yang kedua, Islam ini agama kekerasan. Nah ini opini yang sengaja dibangun dan ternyata gagal. Ternyata gagal. Semua pengamat sosial kemasyarakatan mengatakan opini yang menyebutkan Islam adalah agama kekerasan, agama teroris, gagal total. Rencana busuk musuh-musuh Islam untuk kemudian mengatakan bahwa Islam adalah agama keras, agama yang radikal, agama yang gagal total mereka. Dan mereka mengakui kalau mereka ini gagal. Musuh-musuh yang tidak suka dengan Islam, mereka mengakui kalau mereka gagal dengan opini. Gagal total. Gagal total. Semuanya gagal. Dan memang pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Karena zaman dulu juga pernah ada orang yang ingin memberikan label-label buruk kepada Rasulullah. Tapi gagal. Masih ingatkah kita tentang bagaimana musyrikin Quraisy itu mensiasati bagaimana cara memberikan label kepada Rasulullah SAW? Mereka berpikir dengan tajam. Mereka mengatakan, mari kita kasih Muhammad dan semua orang-orang yang ada mengikutinya adalah tukang sihir. Apa kata mereka? Kita tahu bedanya tukang sihir sama tidak. Baiklah, kalau begitu, kata Abu Jahal, kita kasih Muhammad label itu pendusta. Jangan lupa, yang ngasih gelar Al-Amin kita juga. Kan aneh gitu. Dan kita tahu Muhammad nggak pernah dusta. Lalu kemudian kalau begitu Muhammad itu adalah dukun. Nah kita tahu nasabnya tidak ada nasab dukun di situ. Subhanallah. Luar biasa. Lalu kemudian kita katakan bahwa Muhammad adalah tukang syair. Kita tahu Muhammad tidak suka syair. Jadi mereka bingung mau ngasih label apa kepada Rasulullah SAW. Ingin memberikan label apa kepada Islam. Bingung saat itu. Tapi harus ada label untuk menjelekkan Islam. Untuk menjelekkan agamanya Rasulullah SAW. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berpikir, fakkar wa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihru yu'thar. Diabadikan dalam Al-Quran Allah Ta'ala, mereka mikir, bilang ini ucapan manusia Quran ini omongannya Muhammad saja, ucapannya manusia. Ternyata enggak. Muhammad nggak suka syair, mustahil dia buat syair serapi ini dan lain sebagainya. Terus kemudian dikatakan tukang sihir juga nggak cocok, ini nggak cocok, tapi ujung-ujungnya mereka ngambil kesimpulan kita kasih label saja Muhammad adalah in hadza illa sihru yu'thar. Ini adalah sihir yang nyata, ini adalah sihirnya Muhammad. Sebagian mengatakan nggak cocok, bagaimana mungkin kita tahu Muhammad bukan tukang sihir? Ya pokoknya harus kita kasih label itu. Maka mereka sepakat melakukan itu. Kenapa? Karena mereka ingin menjatuhkan Rasulullah. Apakah Rasulullah jatuh? Sama sekali tidak. Tapi ini syubhat. Orang dibuat seperti itu, diopinikan. Ternyata produktivitas orang yang ingin tahu Islam itu luar biasa meningkat. Justru ketika Islam ini semakin ditekan, maka semakin meninggi. Semakin rasa ingin tahu orang luar biasa. Dan itu terjadi pada masa sahabat. Apalagi zaman sekarang. Karena apa? Masyarakat berpikir bahwa mereka tidak mungkin dikelabui dengan cara-cara yang seperti itu. Agama Islam, agama kekerasan. Ini syubhat. Sebagian orang terkena. Sehingga mereka nggak mau ngaji, nggak mau ikut majelis taklim, nggak mau ikut kemudian lembaga dakwah, nggak mau ikut kemudian kalau di kampung kajian-kajian. Kenapa? Ya karena faktor itu. Kemudian yang ketiga, Islam itu kuno. Diopinikan Islam itu kuno. Pokoknya kalau pakai Islam itu kuno, terbelakang. Mari kita lihat siapa yang lebih kuno gitu kan. Siapa yang lebih kuno? Agama Islam justru agama yang sangat luar biasa mengakomodir semua hal yang terjadi di zaman manapun. Kenapa? Karena agama Islam ini berlaku universal. Di setiap waktu cocok, di setiap masa cocok syariat ini. Tidak mungkin tidak cocok. Tapi karena teropini, terbawa, alah kuno kamu itu. Kamu kenapa pakai jilbab? Kuno kamu itu kuno. Diopinikan seperti itu. Sehingga orang kalau tidak punya iman dan karakter yang kuat, apa yang terjadi? Dia pasti akan terbawa. Dia pasti akan terbawa. Kemudian juga Islam itu cukup di masjid saja. Islam itu cuma di masjid saja. Sehingga kalau berpikir Islam itu hanya di masjid. Kalau di masjid ya nggak usah ngomongin Islam lah. Nggak usah ngomongin tentang Islam. Inilah yang terjadi. Ikhwatal iman a'azakumullah. Dan ini yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita teropini dengan syubhat-syubhat semacam
semacam ini. Dan yang kelima, syubhat, yaitu semuanya boleh asalkan Islami. Ini juga sering disampaikan oleh para ustadz, para dai yang lainnya. Orang mengakomodir, ada pacaran Islami. Lucu sekali ada pacaran Islami. Saya khawatir nanti ada zina Islami, ada riba Islami, kemudian ada mencuri Islami. Nggak ada cerita seperti itu. Sungguh syariat ini adalah syariat yang bersih dari campurannya. Kalau saya boleh ilustrasikan, agama ini seperti air putih. Maka air ini akan pantas dan layak untuk diminum kalau seandainya nggak ada campuran apapun itu. Contoh misalnya, ada air putih 1 gelas. Kemudian kita campur dengan campuran 1 tetes air seni, air kencing. 1 tetes saja. Ada nggak orang yang mau minum? Saya yakin tidak ada. Saya yakin tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu air yang murni ini akan kehilangan kemurniannya kalau kemudian dicampur apapun. Islam itu murni, nggak boleh ada campurannya. Begitu ada yang nyampur, pasti itu sudah nggak layak. Itu bukan Islam lagi. Ini ikhwatal iman azanillah. Maka jangan heran ada orang yang merasa karena kena subhat ini merasa berpikir apa? Progresif katanya. Saya harus berpikir progresif. Sampai sekarang yang lagi ngetren rame itu adalah tentang free child gitu kan. Ada orang nggak mau punya anak. Dia menikah tapi nggak mau punya anak. Cara berpikirnya dirusak. Karena dianggap punya anak itu merepotkan, dianggap punya anak itu susah, mengganggu karir dan lain sebagainya. Subhanallah. Ikhwatal iman a'azakumullah. Rasul katakan, perbanyaklah anakmu. Karena Rasul itu senang sekali kalau umatnya datang nanti di hari kiamat dalam jumlah yang sangat banyak. Subhanallah. Maka dari itu, ikhwatal iman a'azakumullah, sebagian orang berpikir begitu, ngerepoti punya anak dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Ada seorang influencer itu mengatakan begitu dan bangga dengan yang seperti itu. Tidak tahu alasannya apa, tapi yang jelas mereka harus segera kembali kepada ajarannya Allah Ta'ala, harus kembali kepada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syubhat. Kemudian solusinya apa? Hasil apa yang terjadi? Kalau sudah kena syubhat, syahwat, males, kemudian bodoh, maksiat, lemah, tidak punya kekuatan, di mana-mana diserang, kemudian juga tidak ada di kampus dia nggak ada produktivitasnya, di luar kampus nggak produktif, pokoknya jadi benalu masyarakat. Maka di sini kita butuh untuk membicarakan solusinya sebagai penutup, yaitu apa? Yang pertama, banyak-banyak doa istiqomah. Nah, ini solusinya sudah. Banyak-banyak doa istiqomah. Ini bukan cuma anak muda, semuanya, yang muda, yang tua, wajib doa istiqomah. Wajib doa istiqomah, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan untuk istiqomah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Terus kemudian doa yang juga perlu dibaca. Allahumma inna nas'alukal huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk. Ya Allah, kami mohon kepadamu takwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu afaf. Apa itu afaf? Keterjagaan diri dari melakukan dosa dan maksiat. Kemudian ya Allah, kami mohon kepadamu kekayaan. Kaya hati dan kaya harta. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Produktif mengatur waktu. Belajar ngatur waktu. Coba atur. Ada saatnya waktu kuliah, ada saatnya tuh duduk di majelis taklim, ada saatnya kemudian juga membaca buku, ada saatnya kemudian bermuamalah dengan manusia yang lainnya, dengan orang lain, berinteraksi dengan organisasi dan lain sebagainya. Atur. Harus produktif. Supaya apa? Supaya ada saatnya waktunya untuk main sepak bola, ada saatnya waktu untuk kemudian mengatur dirinya. Islam ini agama yang luas, nggak kaku. Nggak setiap hari kita harus kemudian ngaji selama 24 jam. Ya nggak harus seperti itu. Setiap itu waktu dan masa ada haknya masing-masing. Ada saatnya istirahat, ada saatnya ibadah, ada saatnya nyantai, ada saatnya kemudian kita produktif dan lain sebagainya. Atur waktunya. Kemudian yang ketiga, hadir di majelis ilmu. Ini yang bantu kita istiqomah. Hadir di majelis ilmu supaya ilmu kita nambah, tidak terkena syubhat seperti kebanyakan orang. Seperti yang kita sebutkan tadi, yang berpikir kalau nggak usah punya anak, padahal sudah nikah. Kalau belum nikah, belum punya anak wajar. Tapi kalau kemudian sudah menikah nggak mau punya anak dengan alasan merepotkan, menyusahkan. Kalau kemudian faktor-faktornya itu logis secara medis karena ada faktor kesehatan, mungkin silakan. Tapi kalau tidak ada alasan apapun, hanya murni kepentingan duniawi, maka sungguh itu semuanya adalah hal yang buruk. Nah, itu butuh ilmu untuk membentengi diri dari yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, pilih teman yang baik. Selama kita bisa milih teman yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang manfaat. Jadi pemuda yang terselamatkan, terutama di tengah kondisi pandemi yang semacam ini. Banyak orang stres.
Sempat tadi panitia mengirimkan ke saya, ada anak muda stres. Jangan heran. Makanya kalau kita lihat 10 tahun, 20 tahun yang lalu, orang gila di pinggir jalan itu jarang. Sekarang itu banyak sekali. Banyak. Entah mereka lepas dari rumah sakit jiwa, atau karena memang jumlahnya sudah terlalu banyak. Maka dari itu, ikhwatal iman a'azakumullah, teman-teman semuanya, BDM Al-Hikmah, dan siapapun yang mendengar ini, semoga Allah Ta'ala jaga kita semuanya. Mari kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga dari semua keburukan-keburukan yang bisa merusak agama kita. Kita pilih teman yang baik, karena teman itu nyeret. Jangan lupa ya, teman itu nyeret. Kata pepatah Arab, as-sahib sahib. Teman itu nyeret. Kalau teman kita baik, kita diseret baik. Teman kita buruk, kita diseret buruk. Rasul ilustrasikan berteman itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi, kita nggak bisa beli minyaknya mungkin. Kita nggak punya uang untuk itu, tapi kita kena baunya wangi. Tapi kalau berteman dengan orang buruk, maka diilustrasikan dengan pandai besi. Kita nggak mungkin, ya yang pasti kena angusnya lah. Yang pasti kena angusnya. Maka dari itu, ikhwatal iman, a'azakumullah, itulah sekilas ringkas materi yang saya yakin mungkin sudah sering didengar, tapi sebagai penutup ini yang paling penting, banyak doa kepada Allah Ta'ala. Produktif mengatur waktu, hadir di majelis ilmu, pilih teman yang baik. Maka insya Allah pemuda semuanya, teman-teman semuanya bisa terkendalikan dari pengaruh-pengaruh pikiran jelek, pengaruh-pengaruh pikiran buruk, dan juga pengaruh daripada gangguan-gangguan mental, gangguan psikis yang sering terjadi, terutama di kalangan mahasiswa. Biasanya tekanannya itu ya faktor kuliah, kemudian masalah finansial seperti yang sudah disampaikan tadi. Ada yang sempat mau bunuh diri, oleh panitia disebutkan, di-sharekan itu, ada yang mau bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara masalah biaya kuliahnya. Subhanallah, ini terjadi. Dan itu luar biasa. Luar biasa itulah yang terjadi di masyarakat sekarang, dan jangan heran. Jangan kagum dengan negara-negara besar. Kebagian orang kagum. Kalau sudah di luar negeri, Eropa, belum tentu mereka itu bisa mengendalikan emosinya negaranya. Emosi dalam tanda kutip, emosi tensi daripada pemudanya. Belum tentu. Bisa jadi mereka takjub, membuat kita takjub karena kehebatannya di luar, tapi sebenarnya peradaban mereka sedang keropos luar biasa. Keropos. Di Jepang itu hampir setiap menit ada orang bunuh diri. Di Jepang, bayangkan coba. Yang mereka sangat mengatur detailnya tentang bagaimana mekanisme pelayanannya kepada publik. Luar biasa. Saya sempat lihat dokumenternya bagaimana mereka airplane, salah satu airplane di Jepang itu mereka demikian detailnya dalam melayani publik. Rapi sekali, kebersihannya dijaga, semuanya dijaga. Luar biasa. Tapi subhanallah, data statistik menunjukkan setiap menit ada yang bunuh diri. Bahkan mungkin 1 jam itu sampai puluhan orang. Luar biasa. Inilah yang terjadi, ikhwatal iman azakumullah. Sehingga kita perlu yang namanya ilmu, teman yang soleh, kemudian juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebagaimana panitia minta, insya Allah kita berakhir dulu 16.45 atau lebih sedikit ini 16.48. Berikutnya sisa waktu akan digunakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada panitia moderator. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya. Insyaallah sangat luar biasa yang dan menjadi pembahasan kita pada malam hari, pada sore hari ini ya. Dan teman-teman sekalian, sekarang sudah masuk sesi tanya jawab ya. Tafadhol teman-teman, sebagai seorang pemuda nih kan, pasti punya kemudian berbagai macam kendala atau mungkin melihat berbagai macam persoalan di kalangan teman-teman sendiri seperti itu. Nah, pasti punya banyak pengalaman. Nah, monggo kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau dari penyampaian tadi ada yang ingin ditanyakan kembali, tafadhol untuk disampaikan sekarang. Kalau ingin menyampaikan secara langsung boleh, kalau secara tulisan juga boleh, nanti insya Allah akan saya bacakan. Silakan, teman-teman. Oh, ini kisah ada yang bertanya lewat chat. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz.
dari Mas Dimas Aji Pradana. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam menghadapi cobaan hidup, Ustaz? Mungkin sambil nunggu yang lain, langsung jenengan jawab. Tafadhol, Ustaz. Ya, Apaan? Putus ya. Sudah jelas suara saya, Ustaz? Oke, saya bacakan bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam menghadapi cobaan hidup. Monggo, Ustaz, bisa disampaikan langsung jawabannya sambil menunggu yang lain. 6. Oh, di chat ini ya. Taib. 6. Nah, Fadol, silakan. Kalau ada yang kegiatan lain boleh meninggal. Ya, saya tidak tahu panitia. Baik, saya jawab dulu. Suara saya terdengar ya? Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam menghadapi cobaan hidup. Ikhwatal iman azani Allah ya sebetulnya poinnya cukup banyak ya. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk menghadapi cobaan hidup supaya kita bisa lebih semangat lagi dan lain sebagainya. Dan itu ada di channel YouTube kami dan sudah pernah kita bahas durasinya hampir 1 jam lebih tentang masalah bagaimana menghadapi ujian hidup. Bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi ujian hidup. Yang pasti kita sadari bahwa kita tinggal di dunia. Senang tidak senang kita pasti akan mengalami sedih dan pasti akan mengalami ketawa. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Pasti. Mau dia orang kaya, orang miskin, orang beriman, orang tidak beriman, pasti dia mengalami sedih dan pasti pernah mengalami tertawa. Dan itu sudah menjadi qudratullah, sudah menjadi sunatullah. Memang begitu, tabiat dunia begitu. Ini. Sehingga nggak perlu kita risau. Yang kedua, yakinlah bahwa apa yang terjadi sekarang adalah takdirnya Allah Ta'ala. Ini keputusan Allah Ta'ala. Ini takdir daripada Allah Ta'ala. Ujian yang ada ini takdir Allah Ta'ala dan pasti terjadi. Kita mau menghindar dengan cara apapun tidak bisa, pasti kena. Mau lari ke ujung dunia manapun, kalau itu sudah dituliskan bagi kita, kena kita, kena kita. Tapi kalau kemudian belum ditakdirkan sama Allah untuk kena kita, mau orang seluruh dunia berusaha mencelakai kita, membuat kita sedih, tidak akan pernah bisa. Subhanallah. Ini yang kedua. Jadi kita yakini bahwa ini takdirnya Allah Ta'ala. Sudah. Kemudian yang ketiga, kita husnudzon kepada Allah bahwa ini ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sungguh, kadang hikmah itu kita ketahui dalam waktu dekat, atau bisa jadi nanti setelah beberapa tahun, oh ternyata hikmahnya ini. Pasti ada hikmahnya. Karena Allah tidak melakukan sesuatu dan tidak memutuskan sesuatu kecuali atas dasar ilmunya yang maha luas dan hikmahnya yang maha dalam. Jadi ilmu Allah itu luas, hikmahnya juga luar biasa. Maka apa? Semua keputusan Allah pasti atas dasar ilmu dan hikmah. Atas dasar ilmu dan hikmah yang Allah miliki. Dan itu beda dengan makhluk. Maka dari itu ikhwatal iman a'azakumullah, itu yang harus kita pahami. Kemudian juga yang keempat, kita melihat orang yang sedihnya ketika kita menghadapi cobaan hidup, lihat orang lain yang kesedihan dan cobaannya lebih berat dari kita. Ternyata kita nggak sendirian. Kadang orang berpikir, ya Allah kayaknya saya yang paling berat. Oh enggak, nggak ada yang lebih berat daripada ujiannya para nabi dan rasul. Karena Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Al-Anbiya wa Rasul, para nabi dan rasul. Terus kemudian siapa lagi orang yang imannya di bawah mereka, yang di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Jadi semakin tinggi, saya sering sampaikan ya, ujian itu berbanding lurus dengan iman. Iman semakin kuat, maka tarikannya kepada ujian hidup semakin dahsyat. Tapi bedanya apa? Orang beriman siap. Orang beriman itu siap dengan segala bentuk risiko yang akan dihadapi. Nah, ini itulah di antara poin-poinnya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa antum melihat ya, teman-teman semuanya. Kalau ada waktu silakan cek di di channel YouTube kami. Insya Allah itu ada. Nanti saya share linknya. Kemudian, wallahu alam itu yang mungkin saya saya bisa jawab untuk pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan lagi. Fadhal silakan kalau ada. Kalau moderator mau dibacakan. Ada ya? Iya. Saya coba ini. bacakan. Fadhal silakan. Assalamualaikum Ustaz, dari Aki Akbar Maghfirah. Bagaimana saya menghadapi orang-orang yang ketika mengajak kumpul-kumpul, tapi saya khawatir akan terjerumus maksiat yang berujung pembulian,
Terima kasih Ustaz. Nah, Monggo, Ustaz. ikhwatal iman a'azakumullah. Inilah di antara dampak buruk bergaul berlebihan. Kalau antum misalnya belajar tentang ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, membeningkan hati, selalu akan ada tema penyakit-penyakit hati. Salah satu di antara penyakit hati yang sering dinukilkan oleh para ulama yaitu apa? Fudul al-mukhalatah. Berlebih-lebihan dalam bergaul. Jadi bergaul dengan manusia ini modelnya macam-macam. Ada yang kita bergaul dengan manusia itu seperti kita berinteraksi dengan makanan. Kita butuh setiap hari, tapi kalau sudah kenyang berhenti. Ada lagi yang kemudian ketika kita berinteraksi dengan manusia itu seperti kita berinteraksi dengan obat. Kita butuhkan seperlunya. Kalau sudah nggak butuh, nggak perlu diminum. Ini yang kedua. Ada lagi yang kemudian kita ini berinteraksi seperti kita berinteraksi dengan penyakit. Maka kita sikapi sebagaimana kadar penyakitnya. Kalau ini penyakitnya bukan menular, maka kita masih bisa berinteraksi dengan mereka. Kalau ini penyakitnya menular, maka kita harus jaga jarak. Kalau ini penyakitnya parah, ya kita harus menghindar dulu. Kalau ini penyakitnya biasa, kita masih boleh berinteraksi. Kira-kira begitu. Dan ada yang keempat, yang mana kita berinteraksi dengan dia seperti kita berinteraksi dengan racun. Minum sedikit saja mati kita. Nah, yang keempat ini mutlak tidak boleh dikumpuli. Adapun pertanyaan tadi, bagaimana kalau mengajak? Maka saya ilustrasikan ini sebagai interaksi dengan manusia yang ketiga. Yaitu dengan apa? Dengan penyakit. Nah, kita berinteraksi dengan orang sakit itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Tergantung, kita lihat. Kalau kita sebagai orang sehat, ada orang sakit, maka kita lihat, ini sakitnya menular apa enggak? Kalau ini penyakitnya menular, maka jauhi. Jauhi, tidak ada masalah. Dijauhi. Karena kita menyelamatkan diri kita lebih utama. Bukan kita menghindar dari masyarakat, tidak. Tapi kita menjaga jangan sampai kita kena pergaulan yang buruk semacam itu. Apalagi di sini disebutkan khawatir terjerumus dalam pergaulan yang bermaksiat. Berarti memang komunitasnya itu adalah komunitas yang bisa memicu kemaksiatan. Maka hindari yang seperti ini. Jangan kita mengatakan, oh saya siap Ustaz. Kalau Anda siap, kalau enggak. Ingat, tidak semua dokter itu perlu berinteraksi dengan pasien secara berlebihan. Kalau kita sebagai seorang dokter yang mengobati orang sakit, maka kita harus tahu, oh kalau saya berinteraksi dengan si fulan, saya harus menjaga. Jangan sampai nanti kena. Kenapa? Harus pakai APD kalau sekarang mungkin ya. Lengkap. Kenapa? Supaya nggak tertular. Nggak bisa dia mengatakan, oh saya nekat, nggak ada masalah. Dokter nggak mungkin sakit. Oh nggak bisa. Sama sekali tidak ada kemudian disiplin protokol daripada kedokteran yang semacam itu. Sama sekali nggak ada. Yang ada justru mereka berhati-hati. Oh kalau berinteraksi dengan penyakit yang seperti ini, maka mereka berhati-hati. Oh, ini masih bisa ditolerir meskipun tanpa APD. Oh, ini perlu APD dan sebagainya. Itulah kira-kira. Ini yang harus dipahami. Makanya jangan sampai nanti salah. Jadi nggak ada masalah. Kalau diajak kumpul ya, kita harus bisa nolak. Berat Ustaz, belajar, enggak apa-apa. Kita ini harus punya prinsip dalam hidup. Harus punya prinsip, harus punya pegangan yang kokoh dan nggak perlu kita ini menjadi ima'ah. Ima'ah itu ikut-ikutan. Nanti kalau saya nggak ikut, nggak enak sama teman sendiri. Dia sering bantu saya. Enggak, kita nggak boleh seperti itu. Rasul nggak suka dengan orang yang ima'ah, ikut-ikutan. Harus punya prinsip. Oh enggak, ini enggak boleh. Mohon maaf, saya ada agenda lain. Mohon maaf, saya mau belajar di kos-kosan. Mohon maaf, saya masih ada tugas yang harus saya kerjakan. Atau mohon maaf, kalau nggak ada tugas, mohon maaf, saya sedang ingin belajar sendiri. Udah selesai. Kalaupun ada reaksi membuli dan lain sebagainya, itulah konsekuensi hidup. Jangan berharap kita akan selamat dari celaan manusia. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan mencapai keridhaan semua manusia itu adalah apa? Puncak yang nggak mungkin didaki. Jadi ridho nas ghayatun la tudrak. Mencapai seluruh keridhaan manusia adalah puncak yang nggak mungkin didaki. Nggak mungkin orang bisa suka semuanya sama kita. Pasti ada yang senang, pasti ada yang tidak suka. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, Ustaz. Insyaallah masih banyak yang bertanya. Soal ada 2 orang lagi, Ustaz. Namun waktunya sudah hampir habis. Nah, tapi misalkan kalau jenengan berkenan menjawab, bagaimana, Ustaz? Soalnya akan agak molor sedikit, nggak apa-apa. Kalau jenengan bersedia nggak apa-apa, Ustaz? Insyaallah bersedia. Saya tambahkan sedikit aja. 2 pertanyaan itu hampir sama kelihatannya. Oh, nah. Yang pertama, gitu. saya bacakan langsung supaya waktunya nggak ada ya. Ini dari Rafli Arakil Wijaya, Saputra bertanya, seandainya di lingkungan saya semua teman buruk, bagaimana cara menghadapi pergaulan tersebut? Apakah kita harus mengurung diri supaya bisa keluar dari lingkungan tersebut, atau berusaha merubah yang buruk ke yang lain? Kalau Anda bisa merubahnya bagus. Jadi ada misalkan ya, satu kos-kosan
berlima. Empat-empatnya nakal semua sudah. Dia sendirian. Kalau Anda misalkan bisa mengubah, menghadirkan milieu keimanan di situ, bertahan, bagus. Tapi kalau khawatir merusak agama, maka hijrah, pindah. Cari kosan yang lain. Cari teman yang lain. Cari komunitas yang lain. Harus begitu. Tidak bisa kemudian Anda bertahan. Karena kalau bertahan, kalau Anda ketika kita tidak memiliki iman dan benteng yang kokoh, nanti akan terbawa. Nanti akan terbawa dan itu sangat berbahaya. Apalagi ini disampaikan temannya jelas-jelas buruk ya. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau bisa mengubah bagus. Bagus luar biasa. Anda bisa hadirkan milieu keimanan di situ, Anda ubah lingkungannya, oh hebat Anda. Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan itu, khawatir bahkan bisa merusak dirinya, maka menyelamatkan diri itu lebih utama. Bukan kita lari dari kenyataan ya, tapi kita bisa tahu seorang pejuang itu tahu kapan saatnya harus maju dan saatnya harus mengatur strategi. Itulah kira-kira. Kemudian juga ini ada pertanyaan lain. Pertanyaan bagaimana orang yang selalu bertobat tapi kembali pada perbuatan dosa? Seperti itu, apakah masih bisa apakah Allah masih karena dia mengatakan bahwa sudah putus asa, malu sama Allah dan taib. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Apakah masih beres-beres? Bisa. Yang mengatakan ini Allah Ta'ala. Dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala pernah berfirman, ya ibadi. Yang pertama, Allah pastikan dulu kalau Allah tahu kita maksiat. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Berbuat dosa dan maksiat di malam dan siang hari. Allah tahu kita ini sering dosa dan maksiat dan mengulang dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah Ta'ala, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku. Dalam hadits sih, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, kalau kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit, sepenuh bumi, lalu kemudian kalian tobat kepadaku, kembali kepadaku, maka aku akan ampuni semua dosamu itu. Aku datang kepada kalian sepenuh langit dan bumi itu, wala ubali, dan aku nggak peduli dengan banyaknya dosamu itu. Jadi jangan sampai putus asa, nggak boleh. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, nggak boleh. Ada seseorang yang kemudian membunuh 100 orang, 100 orang dibunuh, tapi masih kemudian taubat. Belum sempat beramal soleh, wafat. 2 malaikat rahmat turun, 2 malaikat turun, 1 malaikat rahmat, 1 malaikat azab. Yang malaikat rahmat mengatakan, ini rohnya buat saya. Kenapa? Karena dia sudah taubat. Yang ini, oh enggak, ini bukan buatmu. Ini buat saya. Kenapa? Dia sudah bunuh 100 orang dan dia belum berbuat amal pun. Maka diukur. Ternyata jaraknya itu 1 jengkal lebih condong kepada tempat di mana dia mau hijrah. Subhanallah. Hanya cuma itu. 1 jengkal. 1 jengkal aja. Subhanallah. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Kasih sayangnya Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah luar biasa. Jadi meskipun diulang-ulang dosanya, Allah akan ngampuni. Datang Allah akan, selama kita taubat. Dan memang kadang kita mengulang dosa. Semua kita mengulang dosa. Semua kita mengulang kemaksiatan. Cuman mungkin porsinya macam-macam lah. Dosanya orang itu macam-macam. Orang berpikir kalau orang berbuat dosa itu cuman zina, minum khamar, mencuri. Dia pikir kalau cuman 3 ini. Jadi kalau dia nggak zina, nggak minum khamar, nggak mencuri, dianggap dia tidak pernah berbuat dosa. Oh, enggak. Dosa itu banyak. Yang lebih besar dari 3 ini ada. Yang lebih besar dari 3 ini ada. Apa itu? Yaitu apa? Merasa bangga dengan amalnya. Riya. Ini termasuk syirik kecil. Dan itu syirik itu bagaimanapun kecilnya tetap menjadi dosa besar yang besar. Besar yang luar biasa. Ini jamaah sekalian. Maka jangan malu. Jangan kemudian Anda merasa putus asa. Tetap semangat. Tetap kemudian berusaha kembali kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah untuk motivasi sama antum bisa dahsyatnya istighfar. Dahsyatnya istighfar. Kalau saya tidak salah, saya pernah bahas itu, silakan dilihat. Di situ kami sampaikan ada orang, ini sebagai penutup ya, ada orang yang sudah bermaksiat selama 40 tahun. Tapi Allah maafkan. Sebagai penutup kisah ini, karena waktu sudah lebih, di mana ada seorang hamba, waktu itu, ini kejadian pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Kisah ini ada dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Uraifi, yaitu judulnya Fi Batni Hut. Terjemahannya itu di dalam perut ikan kalau saya tidak salah.
Di dalam kisah itu, di dalam kisah pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam, itu terjadi musim paceklik. Musim paceklik. Musim paceklik luar biasa. Lalu kemudian masyarakat minta kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, ayo kita doa kepada Allah agar turunkan hujan. Maka Nabi Allah Musa berdoa, ngajak kaumnya keluar rumah semuanya, tanah lapang, kemudian berdoa kepada Allah. Ternyata nggak dikabulkan. Padahal para nabi dan rasul itu doanya mustajab. Lalu Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doa? Apa kata Allah Ta'ala? Bagaimana mungkin aku mengabulkan doamu, hai Musa, sedangkan ada di antara kalian orang yang sudah berbuat dosa dan maksiat kepadaku sejak 40 tahun yang lalu, tapi dia tidak taubat, tidak kembali kepadamu. Suruh dia pergi, aku akan turunkan hujan. Lalu kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam membalikkan dirinya, menanyakan kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang sudah bermaksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala sejak 40 tahun nggak tobat-tobat? Anda ulang-ulang terus itu dosa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah. Orang ini nggak ada satupun yang berdiri. Kata Nabi Allah Musa, siapa di antara kalian? Nggak ada yang berdiri. Pergi. Karena gara-gara kalian doaku tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Doaku tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, kiranya ada satu orang yang kemudian dia nunduk gitu kan. Dia mengira kayaknya saya ini. Yang dituju oleh Allah Ta'ala adalah, yang dituju oleh Nabi Allah Musa alaihissalam adalah saya. Orang ini nunduk. Lalu kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Di tengah kerumunan orang, gak ada yang tahu. Dia berdoa, ya Allah, kiranya aku yang bermaksiat kepadamu, ya Allah. Hanya aku saja yang sejak 40 tahun gak taubat kepadamu, hanya aku. Maafkan aku, ya Allah. Karena kalau aku berdiri dilihat sama kaumnya Musa, aku malu, ya Allah. Di sekian banyak orang. Tutupi aibku, ya Allah. Maafkan kesalahanku, ya Allah. Aku ingin kembali kepadamu, ya Allah. Lalu gak lama langit berubah warnanya. Lalu kemudian setelah itu turun hujan. Nabi Allah Musa heran, ya Allah. Orang itu belum ada yang keluar. Saya sudah sampaikan tapi nggak ada yang keluar. Tapi kenapa engkau turunkan hujan? Apa kata Allah Ta'ala? Hambaku sudah minta maaf kepadaku dan aku maafkan. 40 tahun ya ikhwan. 40 tahun. Nggak cuma dimaafkan kata Allah Ta'ala. Tidak cuma dimaafkan kata dalam riwayat ini. Tidak cuma sekedar dimaafkan. Apa yang dilakukan sama Nabi Allah Musa? Ya Allah, siapa orang yang engkau terima tobatnya itu? Padahal sudah bermaksiat kepadamu sejak 40 tahun. Siapa ya Allah? Siapa? Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, sejak 40 tahun dia berbuat dosa kepadaku. Dan aku tidak ceritakan siapa orangnya. Padahal dia sedang bermaksiat kepadaku. Apakah kemudian aku ceritakan setelah dia berbuat taubat kepadaku? Setelah dia kembali kepadaku, aku harus ceritakan? Yang gara-gara itu akhirnya masa lalunya ketahuan orang? Yang gara-gara itu akhirnya kamu tahu bahwa ternyata orang inilah yang bermaksiat sejak 40 tahun? Tidak, wahai Musa, aku tidak akan sebutkan siapa orangnya. Subhanallah. Dimaafkan kesalahannya, ditutupi aibnya. Bahkan nabinya pun pengen tahu, nggak dikasih tahu. Inilah mudah-mudahan yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita istiqomah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa ibadah kepadanya. Senantiasa tunduk kepada aturannya. Senantiasa berusaha untuk menjalankan syariat ini dengan baik dan benar. Dan kita dimaafkan atas dosa-dosa kita. Allah tutupi aib-aib kita. Allah kemudian angkat derajat kita. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikum jazakallah khair. Waalaikum. Saya pamit ya. Silakan nanti ketemu lagi nanti insya Allah di kesempatan lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah memberikan kita sebuah pencerahan, sebuah ilmu ya yang disampaikan oleh beliau. Semoga kita antara orang-orang yang dapat kemudian menjadikan ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Ya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah yang dapat kemudian menjadikan hidup kita dipenuhi oleh rahmat Allah, ridho Allah, dan jadi alasan kita untuk masukkan ke surganya. Amin. Oke teman-teman sekalian, sudah selesai kita laksanakan kajian pada sore hari ini. Insya Allah saya selaku pembawa acara MC ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan pada diri teman-teman ya, pada teman-teman ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri di sini ya, dengan istighfar kali dan doa khafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.